Kita akan masuk dalam seri yang kedua dari khotbah bulan ini, My Dear Jesus. Yesus kekasihku, Yesus kesayanganku, dan secara khusus di bagian yang kedua ini, saya mau bagikan satu firman Tuhan, judulnya adalah Yesus tiap hari. Oke, kita baca dulu firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 20 sampai 26. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka, perhatikan saudaraku, yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua nama. Yang pertama Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus. Dan yang kedua adalah Matias. Oke, nah saya mau ngomong sama saudara, ada sesuatu yang istimewa tentang dua orang ini. Yusuf dan Matias. Kenapa? Karena ditulis bahwa mereka senantiasa datang berkumpul dengan Yesus. Dengan murid-murid Yesus yang lain. Dari sejak baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke surga. Padahal dua orang ini tidak termasuk dari 12 murid Yesus. Namun demikian itu tidak menghalangi mereka untuk terus mendekat sama Yesus. Untuk terus mengejar Yesus. Untuk terus datang dan berkumpul bersama dengan Yesus. Untuk selalu ada bersama dengan Yesus tiap hari. Nah ini artinya level kehausan roh yang mereka punya jauh lebih banyak daripada semua orang yang lain. Kalau saudara pelajari dalam Alkitab, Anda akan menemukan bahwa banyak orang datang di KKR-KKR-nya Yesus. Tapi itu eventual. Hanya kalau pas event besar, KKR. Ya, mungkin ada juga orang yang caranya datang kepada Yesus adalah di perayaan-perayaan tertentu. Di zaman kita sekarang, berapa banyak orang Kristen yang datangnya carinya Yesus kalau pas Natal. Kalau pas Paskah. Tapi ya kita bersyukur paling tidak datang kepada Yesus. Sebagian lagi orang Kristen datangnya kepada Yesus, kepengennya ketemu sama Yesus tiap minggu di gereja. Di gereja tiap minggu mendengar firman, tiap minggu memuji, tiap minggu menyembah Yesus, tiap minggu. Tapi yang luar biasa, dua orang ini yaitu Yusuf dan Matias ini tiap hari. Ditulis di dalam pembacaan tadi, senantiasa. Mereka punya kerinduan yang sangat besar, yang jauh lebih besar. Sehingga yang buat orang lain, takarannya cukup tahunan, takarannya cukup bulanan atau mingguan. Tapi mereka mau tiap hari, tiap saat. Dan tidak heran, dua orang inilah yang dipilih untuk bergabung masuk di dalam jajaran murid Yesus. Saya mau ngomong sama saudara, jangan sampai engkau kehilangan kehausanmu di dalam mengikut Yesus. Awal kita mengikut Yesus, banyak orang alami yang namanya kasih mula-mula, selalu kepengennya Yesus, kepengennya ibadah, ketemu Yesus, terus mencari Yesus, berdoa dan berdoa. Tapi sementara waktu berjalan, kadang-kadang kehausannya luntur. Kadang-kadang kerinduannya mulai hilang. Akhirnya mulai berkurang. Yang tadinya setiap hari terus mencari Tuhan. Sekarang cukup cuma seminggu sekali. Terus kadang-kadang seminggu sekali pun ya iya ya tidak juga. Hari ini buka hati saudara lebar-lebar. Dan saya berdoa kehausan dan kelaparan roh yang baru itu ditimbulkan, dikobarkan kembali, dibangkitkan kembali di dalam kehidupan saudara. Tolong dengarkan baik-baik. Lebih baik jiwa baru
tapi punya kehausan yang besar untuk mencari Yesus. Daripada pendeta yang sudah tua tapi sudah kehilangan kehausannya untuk mengejar Tuhan. Saya mau ngomong sama sudah, tidak peduli seberapapun lama, seberapapun seniornya kita, sudah jadi orang Kristen, sudah terlibat di dalam pelayanan. Doa saya, kehausan roh itu tetap berkobar dan tetap menyala-nyala untuk mengejar Yesus, mencari Yesus, bahkan hidup bersama dengan Yesus tiap hari. Amin. Bahkan doa saya tiap saat, tiap detik terus kita hidup bersama dengan Yesus. Galatia 3 ayatnya yang ke-27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Saya suka sekali dengan kata ini. Mengenakan Kristus. Apa artinya mengenakan Kristus? Sederhana. Memikirkan yang Kristus pikirkan. Mengatakan yang Kristus katakan. Melakukan yang Kristus lakukan. Mengingini yang Kristus ingini. Inilah yang disebut dengan mengenakan Kristus. Sama seperti kayak mengenakan pakaian. Pakaian yang saya kenakan ini, ketika saya ketemu sama saudara, yang saudara lihat adalah pakaian saya. Demikian pula kalau kita mengenakan Kristus, kita memperkatakan perkataan Kristus, memikirkan pikiran Kristus, melakukan tindakan Kristus, mengingini keinginan Kristus, maka orang ketemu kita ngelihatnya bukan kita lagi, tetapi Kristus di dalam kita. Saya berdoa mulai hari ini kita selalu mengenakan Kristus tiap hari di dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain ngelihat kita bukan lagi kita sendiri, tapi Kristus yang mereka lihat. Doa saya, teman-teman di kantor saudara, melihat Kristus melalui hidup saudara di kantor itu. Kenapa? Karena saudara mengenakan Kristus. Caramu berinteraksi dengan rekan kerjamu. Cara saudara berkata-kata, cara saudara bertindak. Itu Anda mengenakan Kristus. WWJD, what would Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan? Kalau Yesus di kantor saya, kalau Yesus di posisi saya, apa yang Yesus akan katakan, apa yang Yesus akan pikirkan. Itu yang namanya mengenakan Kristus. Doa saya, engkau mengenakan Kristus di kantor itu. Engkau mengenakan Kristus di rumah saudara. Engkau mengenakan Kristus di lingkungan pergaulan saudara. Engkau mengenakan Kristus di kampus di mana engkau studi. Di dalam pergaulan dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita. Yang mereka lihat adalah Kristus. Boleh katakan amin? Masalahnya kadang-kadang kita lupa mengenakan Kristus. Sehingga yang muncul kedagingan kita. Yang muncul adalah tabiat lama kita. Ibaratnya kita lupa bawa payung. Padahal hujan. Akibatnya apa? Kehujanan. Sama halnya ketika kita seharusnya mengenakan Kristus. Orang lain dengarnya perkataan Kristus. Ngelihatnya tindakan Kristus. Tapi karena lupa mengenakan Kristus, akhirnya beda yang dilihat. Saya mengaku dosa saudaraku. Kadang-kadang saya juga lupa mengenakan Kristus. Saya masih ingat suatu kali di rumah saya tiba-tiba kaget karena ada orang yang motong taman saya. Itu tanaman saya dipotongin. Kenapa? Ternyata itu orang suruhan tetangga saya yang mau memperbaiki entah kabel teleponnya atau kabel internetnya atau gimana. Ngelewati area saya. Tapi cara memperbaikinya adalah dengan memangkas habis tanaman saya. Jadi dipotong itu. Sampai akarnya terpisah semuanya. Ya pasti mati. Hari itu saya lupa mengenakan Kristus. Saya meledak emosi saya marah-marah. Sehingga akhirnya orang lihatnya bukan Kristus lagi. Tapi kedagingan kita. Karena lupa mengenakan Kristus. Saya juga masih ingat suatu kali saya parkir di satu tempat. Yang saya tidak tahu ternyata setelah itu
bangunan di sampingnya ada renovasi. Nah tukangnya bekerja gak hati-hati, itu batu-batu yang dari atas jatuh ke mobil saya. Akibatnya mobil saya jadi kena, mobil saya jadi cacat. Akhirnya saya lupa mengenakan Kristus. Saya emosi, meledak amarah saya marah-marah. Akhirnya yang dilihat oleh orang adalah bukan Kristus, tapi saya. Walaupun setelah itu saya menyesal sekali saudaraku ya. Kadang kita gitu ya, kita kelepasan, tapi setelah itu kita ingat dan kemudian kita menyesal. Tapi hari ini, apapun itu, masing-masing dari kita punya pengalaman yang beda-beda. Di rumah kadang-kadang orang tidak melihat Kristus, tapi orang melihat kedagingan kita. Di tempat kerja kadang orang tidak melihat Kristus, tapi melihat kedagingan kita. Di kampus kadang orang tidak melihat Kristus, tapi melihat kedagingan kita. Hari ini mari buka hati lebar-lebar dan terima pesan firman Tuhan ini. Kenakan Kristus tiap hari dalam kehidupan saudara. Mari kita baca Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Paulus berkata begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihani aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tadinya Paulus hidup sendiri. Terus kemudian mengenakan Kristus. Dan sekarang maju lagi. Sekarang dia sudah jadi satu dengan Kristus. Sehingga dia ngomongnya, hidupku ini bukan aku lagi. Tapi Kristus di dalam aku. Artinya manunggal nih. Union dengan Kristus. Doa saya sepanjang bulan ini, sementara kita terus belajar tentang Yesus Kristus. Doa saya kita semua dibawa makin manunggal, makin union dengan Yesus dalam kehidupan kita. Dan saya yakin semakin kita ini manunggal dengan Yesus, semakin manifestasi Kristus nyata dalam hidup kita. Dan transformasi akan terjadi dalam hidup kita. Pertanyaannya transformasi apa saja yang akan kita alami kalau kita hidup sama Yesus tiap hari. Kalau saudara hidupnya tiap hari sama Yesus pasti berubah hidupnya. Pasti ada transformasi. Dan yang pertama yang Anda alami adalah transformasi roh terlebih dahulu. Karena itu yang prime-nya. Itu yang paling utamanya. Ketika saudara mendekat sama Yesus, Anda mulai doa tiap hari. Anda mulai memuji, menyembah Yesus tiap hari. Membangun hubungan dengan Yesus tiap hari. Membaca dan merenungkan firman-Nya Yesus tiap hari. Yang pertama kau alami adalah transformasi roh. Kehidupan rohanimu akan berkembang dengan pesat. Gak stagnan lagi. Saya berdoa semua jemaat keluarga Allah. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, ada pertumbuhan rohani yang pesat. Ada buah-buah roh yang luar biasa yang dihasilkan di dalam kehidupan saudara. Sumbernya apa? Persekutuan pribadi dengan Yesus tiap hari. Ini yang dialami oleh Saulus. Makanya dia bisa berubah jadi Paulus. Karena Jesus every day. Relationship-nya sama Yesus tiap hari. Saya bacakan Kisah Para Rasul 16 ayat 18. Coba Anda lihat ya. Ini Saulus sudah menjadi Paulus. Tadinya Saulus nggak kenal Yesus. Tapi sekarang Paulus hidup bersama Yesus tiap hari. Lihat saudaraku hasilnya. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Coba saudara renungkan itu. Ya, jadi Anda akan bisa menemukan di sini bahwa karena Paulus hidup sama Yesus tiap hari, maka kehidupan rohaninya bertumbuh. Maka pengurapan Allah dalam hidupnya, kuasa Allah di dalam kehidupannya makin tebal.
Itu sebabnya perkataannya sekarang ada isinya. Kata-katanya sama, tetapi sekarang penuh dengan kuasa. Ada otoritas ilahi. Dan sekali dia menghardik, dicatat di dalam firman Tuhan, bahwa perempuan yang kerasukan roh ular. Jadi dalam bahasa aslinya itu kayak roh ular python. Ya, piton. Itu sekali hardik langsung keluar. Artinya ada kuasa dan otoritas ilahi yang besar yang dimiliki oleh Paulus. Karena dia hidup bersama dengan Yesus tiap hari. Tahukah saudara, yang namanya doa tiap hari, yang namanya merenungkan firman Tuhan tiap hari, yang namanya bergaul dengan Yesus tiap hari, itu bukan sia-sia. Tetapi sementara Anda bergaul dengan Yesus tiap hari, kehidupan rohanimu akan bertumbuh pesat. Pengurapan Allah dalam hidup saudara akan bertambah besar. Kuasa Allah yang diberikan dalam hidup saudara akan bertambah tebal. Sehingga doamu yang sama, perkataanmu yang sama, tindakanmu yang sama. Sekarang powernya berbeda, kuasanya berbeda, hasilnya berbeda, terobosannya berbeda, kemenangannya berbeda. Kenapa? Ada transformasi roh yang besar yang Anda alami di dalam kehidupan saudara. Mungkin sama seperti perempuan itu yang waktu itu dililit oleh roh piton ini. Karena itu dia mulai mengucapkan perkataan-perkataan tenung ya. Karena dikuasai oleh roh ular piton ini. Kadang-kadang dalam hidup kita ada yang namanya peperangan-peperangan rohani tertentu. Bisa jadi saat ini ada peperangan rohani yang Anda hadapi. Ada roh piton yang sedang menyerang dan melilit keuangan saudara. Sehingga akhirnya Anda terpojok dengan yang namanya pinjol, pinjaman online. Atau pay later, buy now, pay later. Dan itu kayak melilit keuangan saudara, menghancurkan dan menghabisi segala sesuatunya. Itu kayak ya sifatnya kayak roh ular piton yang melilit, menyerang dan menghancurkan. Atau bisa jadi yang saat ini diserang adalah kesehatan saudara. Dengan penyakit yang ganas. Dengan kanker yang sangat mematikan itu. Atau bisa jadi saat ini yang mau dipaku dan dihabisi adalah pernikahan saudara. Sehingga suami saudara gak bisa lepas dari yang namanya perselingkuhan. Dari yang namanya perjinahan dan kecanduan itu. Atau bisa jadi saat ini yang ditarget adalah anak saudara. Dengan yang namanya narkoba, pergaulan bebas. Atau mungkin Anda sendiri yang saat ini jadi incaran, jadi sasarannya. Sehingga saudara ada banyak santet yang ditujukan sama saudara, mimpi buruk, stres, depresi, semuanya itu kayak ular python yang melilit, terus kemudian menyerang dan maunya menghancurkan hidup. Tapi hari ini saya mau katakan sama saudara, kalau Anda mendekat sama Yesus, hidup bersama Yesus tiap hari, maka kehidupan rohmu akan bertumbuh, manusia roh saudara akan bertambah besar, kuasa dan urapan Allah yang diberikan dalam hidup saudara akan berlipat kali ganda. Dan ketika engkau berdoa, menghardik roh ular piton itu di dalam nama Yesus, dengarkan baik-baik, apapun itu bentuk serangannya akan digagalkan, akan dihancurkan. Sehingga terobosan rohani yang besar terjadi di dalam kehidupan saudara. Jadi bergaulah bersama dengan Yesus tiap hari. Dan alamilah kuasanya nyata, transformasi rohani terjadi dalam hidup saudara. Hidup penuh dengan kuasa Allah. Penuh dengan mujizat, penuh dengan keajaiban, dimulai sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Transformasi yang kedua yang akan kita alami kalau kita bergaul bersama Yesus tiap hari adalah transformasi kepribadian. Kenapa? Karena kita itu berubah sesuai dengan pergaulan kita. Orang ngomong begini, kasih tahu saya 5 orang yang paling dekat sama saudara. 5 orang yang paling banyak Anda dengarkan, paling banyak mengisi pikiran dan hati saudara. Maka seperti itulah kehidupan saudara. Seperti itulah
masa depan saudara. Artinya hidup kita ini akan diubah sesuai dengan pergaulan kita. Demikian pula kalau kita bergaulnya dengan Yesus, maka nanti sifat-sifatnya kita akan berubah. Kepribadiannya kita akan berubah seperti kepribadian Yesus. Itu yang dialami oleh Saulus. Sejak dia ketemu Yesus. Sejak dia mendekat sama Yesus. Sejak dia bergaulnya sama Yesus. Berubah total. Paulus berubah total. Tadinya Saulus, sekarang berubah jadi Paulus. Pribadi yang baru. Orang lihatnya bukan Saulus yang lama. Orang lihatnya Paulus yang baru. Itulah pribadi karakter ilahi Kristus Yesus ada di dalam kehidupannya. Mulai muncul satu demi satu. Sama halnya dengan kita. Kalau kita baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Terus kita bergaul dengan Yesus, maka hari demi hari sifat kita, kepribadian kita akan mulai dibentuk. Sama seperti kepribadian Yesus. Yesus itu di satu sisi tegas, di sisi yang lain dia hangat. Ya kadang orang hanya dapat tegasnya saja, tapi dingin. Kadang orang hanya dapat hangatnya saja, tapi enggak tegas. Makin kita bergaul sama Yesus, kita punya dua-duanya, kita punya lengkap. Di satu sisi kita tegas, di sisi yang lain ada kasih, ada kehangatan. Doa saya, papa-papa di tempat ini jadi pribadi yang tegas tapi penuh dengan kehangatan. Para pemimpin di tempat ini, para direktur, para CEO di tempat ini, saudara tegas tetapi punya kasih, ada kehangatan karena kepribadian Yesus terpancar di dalam kehidupan saudara. Yesus ini pribadinya dia tulus. Tapi dia tidak mengizinkan dirinya diakali, dipermainkan oleh orang lain. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kita harus tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Ada orang itu hanya tulus saja, tapi enggak cerdik. Makanya diakalin terus. Ada orang yang cerdik, tapi enggak tulus. Malah bahaya, ngakali orang, mencelakakan orang. Tapi kalau saudara bergaul bersama dengan Yesus, tambah dan tambah dekat, hari demi hari Anda akan tambah cerdik. Tambah cerdik, tambah cerdik. Bukan cuma itu aja, hari demi hari, hati saudara motivasinya akan tambah dimurnikan. Tambah tulus, tambah murni ada dalam hidup saudara. Jadi tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Dan Tuhan pakai saudara untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Hal itu hanya bisa terjadi kalau kita bergaul bersama dengan Yesus tiap hari. Anda boleh baca dalam Alkitab, nanti saudara akan menemukan lagi kepribadian Yesus. Di satu sisi dia berani memberi kepercayaan yang besar kepada orang lain, kepada murid-muridnya. Tapi di sisi yang lain dia tidak mau mempercayakan dirinya kepada mereka. Nah banyak orang serba curiga sama orang lain. Tapi ada sebagian lagi yang tidak pernah bisa mendelegasikan, mempercayai orang lain. Kita butuh keseimbangan. Di satu sisi harus berani memberi kepercayaan kepada orang lain. Tapi di sisi yang lain kita harus tahu hanya Tuhan yang bisa kita percaya. Karena itu jangan percayakan dirimu kepada manusia. Jadikan Yesus andalan saudara. Jadikan Yesus pengharapan dan pertolongan. Satu-satunya sahabat sejati yang bisa dipercaya di dalam kehidupan saudara. Nah perubahan kayak gitu terjadinya kalau kita bergaul bersama dengan Yesus. Pak Obaja, gembala kita juga sama. Waktu masih remaja karena masalah yang dia alami, akhirnya dia punya kepribadian yang minder, pemalu. Nah ini sudah kayak terbentuk, kayak tercetak. Situasinya yang membentuk seperti itu. Sampai kalau ada keluarga yang datang ke rumah, harusnya kan ditemuin. Tapi tidak. Malah sembunyi di kamar, di bawah kolong ranjang. Kenapa? Karena mindernya. Karena rendah dirinya. Karena saking pemalunya. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan Yesus. Yesus jamah hidupnya.
Dan sejak Pak Obadja terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Pak Obadja mulai hidup mendekat dengan Yesus. Mulai hidup bergaul karib tiap hari dengan Yesus. Dan ternyata sifat pun, orang dunia ngomong watak gak bisa berubah, sifat gak bisa berubah. Tetapi di dalam Yesus semuanya bisa dirubah. Pak Obadja yang tadinya minderan, yang begitu pemalu, sekarang terima impartasi sifat ilahi dari Yesus. Yesus itu berani seperti singa dari Yehuda. Dan keberanian seperti singa dari Yehuda, itu yang diimpartasikan kepada Pak Obadja. Sehingga rasa mindernya dihancurkan. Semua yang menghalangi, membatasi dia untuk bisa maju lebih lagi di dalam rencana Tuhan dihancurkan. Dan Tuhan berikan keberanian seperti singa Yehuda. Sehingga Pak Obadja berani untuk maju, berani untuk melayani, berani untuk jadi berkat buat banyak orang, berani untuk jadi saksi Kristus sampai ke bangsa-bangsa. Kenapa? Karena ada impartasi kepribadian ilahi Yesus yang diimpartasikan dalam hidupnya. Saya berdoa kita semua hari demi hari kepribadiannya makin serupa dengan Yesus. Makin segambar dan serupa dengan pribadi Yesus. Tidak, kita tetap sama. Sekian lama ikut Yesus tapi gak ada perubahan. Mulai hari ini orang lihat kita, orang lihat Yesus. Orang dengar perkataan kita, orang dengar perkataan Yesus. Orang ngerasain pribadi kita, orang semakin merasakan ada kepribadian Yesus yang semakin terpancar jelas dan semakin kuat di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kalau kita bergaul bersama dengan Yesus, kita mengalami yang namanya transformasi perkataan. Saudara harus ngerti loh, perkataan kita ini perlu untuk dirubah. Kenapa? Kita baca dulu Yakobus 3 ayat 7-8. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Makanya banyak orang dalam hidupnya karena gak bisa menguasai lidah, akhirnya muncul banyak konflik. Bermasalah sama keluarganya sendiri. Bermasalah sama anaknya, sama orang tuanya. Bermasalah sama rekan kerjanya di kantor. Bermasalah sama sesama jemaat di gereja. Sesama teman kelompok sel, teman pelayanan. Di mana-mana masalah. Kenapa? Urusan lidah. Karena firman Tuhan sendiri yang ngomong ini gak gampang dijinakkan. Ini buas lidah itu kayak buas yang tidak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Tapi saya punya berita baik buat saudara. Kalau kita bergaul sama Yesus tiap hari, maka lidah kita, perkataan kita akan dijamah, akan diubahkan. Perkataan Yesus akan diberikan dalam perkataan kita. Kita baca Yohanes 12 ayatnya yang ke-49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku sampaikan. Lihat, jadi karena Yesus bergaul tiap hari, tiap saat sama Bapa, dia berkata-katanya bukan dari dirinya sendiri, tapi memperkatakan yang Bapa suruh dia perkatakan, suruh dia sampaikan. Saya mau bacakan ayat yang sama dalam Alkitab bahasa Inggris, terjemahan God's Word. Ditulis begini, I have not spoken on my own. Aku gak bicara dari diriku sendiri. Instead, tetapi, the Father who sent me, Bapa yang mengutus aku, tells me what I should say and how I should say it. Bapa yang mengutuskan aku, itu yang mengatakan apa yang harus aku katakan dan bagaimana cara mengatakannya. Lihat saudaraku. Jadi sekarang perkataan Yesus bukan dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan datangnya dari Bapa. Dan cara mengatakan apa yang dia katakan, Bapa juga yang ngajarin. Jadi ternyata dalam hidup kita butuh dua hal. Yang pertama kontennya.
Kita butuh konten, kita butuh tahu apa yang Yesus mau kita perkatakan melalui lidah kita ini. Dan yang kedua, kita harus tahu juga bagaimana memperkatakan perkataan yang Yesus suruh kita katakan. Jadi the what and the how. Jadi apa dan bagaimana memperkatakan, itu akan Dia berikan dalam hidup kita. Sementara kita bergaul tiap hari bersama dengan Yesus, lidah kita akan diambil alih, di bawah kendali Yesus. Sehingga perkataan kita bukan dari kita sendiri, tetapi Yesus yang menaruhnya, yang memperkatakannya melalui kehidupan kita. Jadi mulai hari ini buat saudara yang biasanya sering uring-uringan dan marah di rumah, di kantor, di lingkungan di mana Anda berada, mulai hari ini saya ajak saudara ambil tekad bulat, menyerahkan lidah saudara di bawah kendali Tuhan Yesus. Sehingga mulai hari perkataan saudara gak sama lagi. Terjadi transformasi dalam perkataanmu. Ada perubahan mulai hari ini yang kau perkatakan adalah firman Allah. Perkataan yang positif, perkataan yang tegas, tetapi perkataan yang penuh dengan kasih, perkataan damai sejahtera, perkataan yang membangun, menghibur, perkataan yang menguatkan. Buat saudara yang selama ini terbiasa untuk berkata-kata kotor, kebun binatang, perkataan mesum, dan seterusnya, mulai hari ini ambil komitmen lidah saudara sepenuhnya di bawah kendali Tuhan Yesus. Mulai hari ini yang keluar dari perkataan saudara, kontennya datangnya dari Tuhan Yesus. Dan cara mengatakannya seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Perkataannya lemah lembut, perkataannya positif. Atmosfernya bagus. Karena kontennya, the what-nya, apa yang harus kita katakan dan bagaimana memperkatakan. Asalnya dari Tuhan Yesus. Oke? Buat saudara yang biasanya menyindir-nyindir, perkataannya tajam, didengar orang lain, orang jadi gampang kepahitan, sakit hati karena perkataan kita yang begitu tajam. Saya ajak saudara berdoa dan serahkan lidah saudara sama Tuhan Yesus. Supaya mulai hari ini ada transformasi yang terjadi. Mulai hari ini perkataan kita, perkataan yang baik. Perkataan kita, perkataan yang penuh dengan kasih. Perkataan yang indah, yang membesarkan hati, yang menghibur dan menguatkan banyak orang. Itu transformasi dalam perkataan. Yang keempat sekarang, kalau kita bergaul dengan Yesus, maka kita akan mengalami yang namanya transformasi hikmat. Artinya hikmat kita nggak sama lagi. Tapi kita diajarin. Ada transfer hikmat dari Yesus. Sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu perkataan seperti apa yang kita harus ucapkan. Kita tahu siapa yang harus kita ketemui. Jalan apa, solusi gimana yang harus kita ambil untuk mengatasi situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Semuanya itu butuh hikmat dari atas. Kalau saudara bergaul dengan Yesus tiap hari, selalu akan ada hikmat tiap hari tersedia dalam hidup saudara. Kita baca Kisah Para Rasul 22 ayatnya yang ke-25. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Sampai di situ. Saudara harus tahu kisah ini. Sebenarnya waktu itu Paulus sudah ditangkap, hendak disesah, hendak dianiaya. Jadi keadaannya sangat terdesak. Tapi di dalam keadaan yang terdesak itu tiba-tiba dia kepikir dan dia dapat satu ide, dapat satu hikmat untuk berkata, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom apalagi tanpa diadili? Karena undang-undangnya pada waktu itu untuk warga negara Rom gak boleh langsung asal, harus pengadilan dulu, keputusan baru boleh ada hukuman seperti itu. Tapi mereka langsung lompat. Awalnya gak kepikir. Sekarang tiba-tiba dalam kondisi yang kritis itu hikmat muncul. Kepikir saudaraku, yang tadinya gak muncul, sekarang muncul. Begitu dia berkata-kata, situasi berbalik, orang kaget. Ternyata ini warga negara Rom. Waduh, kita sudah berbuat salah. Itu prajurit-prajurit yang di situ langsung minta maaf. Langsung tiba-tiba berubah jadi baik. Jadi hikmat yang didapatkan oleh Paulus sanggup
membalikkan keadaan. Saya mau ngomong sama saudara, kalau engkau bergaul dengan Yesus tiap hari, itu bukan sesuatu yang sia-sia. Anda akan menikmati hikmat yang diberikan Yesus selalu tersedia dalam hidup saudara. Sepanjang hari ketika engkau berurusan dengan orang-orang di sekelilingmu, ketika engkau harus menghadapi masalah-masalah yang terjadi di dalam keluarga, dalam kesehatan, di dalam pekerjaan. Saya mau katakan sama saudara, engkau tidak dibiarkan sendiri, tapi Yesus akan memberikan hikmat. Dan dengan hikmat itu terjadi pembalikan keadaan. Saat saudara negosiasi, Yesus bisa kasih hikmat loh. Sehingga Anda negosiasinya kayak dapatnya, dealnya, jadinya kayak nggak masuk akal. Tiba-tiba bisa dapat separuh harga, kayak nggak mungkin kan. Masa nawar sampai separuh harga, dapat lagi. Tiba-tiba malah dapat dikasih. Loh, lucu kan saudaraku? Tapi kalau saudara belum pernah ngalamin kayak gitu, mungkin Anda nganggap nggak masuk akal. Anda harus tahu, satu situasi yang sama di-approach dengan hikmat yang berbeda, hasilnya berbeda. Negosiasi yang sama, Anda cuma negosiasi polosan dibandingkan negosiasi dengan hikmat dari Yesus, hasilnya pasti berbeda. Karena itu hari ini minta hikmat dari Tuhan. Saat engkau negosiasi, minta hikmat dari Yesus. Saat Anda menemui jalan buntu, jangan cuma diam, panik, terus kemudian putus asa. Saya ajak saudara datang kepada Tuhan untuk mengajari saudara apa yang harus Anda katakan. Siapa yang harus Anda temui? Solusi seperti apa yang harus engkau lakukan? Begitu Tuhan kasih satu hikmat dari Yesus sanggup membuat pintu-pintu yang tertutup jadi terbuka di dalam kehidupanmu. Itu hikmat yang dari Yesus. Very powerful. Para pengusaha, kalau saudara kalah bersaing, sehingga terus omset saudara menurun, grafiknya mulai turun semuanya, dan Anda ngerti, kalau nggak ada perubahan habis nih. Doa sama Tuhan, minta hikmat sama Yesus. Mendekat dan bergaul, hidup bersama Yesus tiap hari. Maka Tuhan akan memberikan impartasi hikmat kepada saudara. Dan dengan hikmat yang Yesus ajarkan, Yesus akan membuat saudara bisa melihat kesempatan yang tidak dilihat oleh orang lain. Kesempatannya ada, tapi yang lainnya nggak tahu. Anda sendiri yang tahu, Anda sendiri yang bisa melihat itu. Dan ketika engkau lakukan, engkau kerjakan kesempatan itu, tiba-tiba Anda mengalami lompatan yang lebih besar, yang tidak diperhitungkan sebelumnya oleh kompetitor saudara. Tapi Anda mengalami terobosan dan kemajuan berlipat kali ganda, jauh lebih besar. Anda yang harusnya hampir habis, hampir bangkrut, sekarang malah naik tinggi dan mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. That is the power of wisdom from Jesus. Karena itu terima hikmat dari Yesus, Anda akan melihat bagaimana kuasanya bekerja dahsyat di dalam hidup saudara. Yang terakhir, yang kelima, kalau kita bergaul bersama dengan Yesus tiap hari, maka kita akan mengalami transformasi sikap dan tindakan kita. Ini yang dialami oleh Paulus. Tadinya namanya Saulus, sangat kejam, sangat brutal, egois, dan sering mengorbankan orang. Tapi begitu dia bergaul bersama dengan Yesus, semuanya berubah. Saulus jadi Paulus. Paulus yang penuh kasih, yang siap berkorban buat orang lain. Lihat berubah saudaraku. Tadinya ngorbanin orang, nyelakain orang, tapi sekarang siap korban, siap celaka buat orang lain. Kenapa? Karena memang bergaulnya sama Yesus. Makanya perbuatannya pun berubah, tindakannya pun ditransformasi. Sama halnya dengan saudara dan saya, semakin kita bergaul dekat sama Yesus, hidup dekat sama Yesus, kita juga akan mengalami transformasi di dalam perbuatan kita. Tadinya kita baru sampai dalam level orang Kristen Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi levelnya adalah Allah yang mengasihi kita. Allah yang berkorban buat kita. Itu awal perjalanan kita ikut Yesus. Tapi kalau kita semakin dekat sama Yesus, bergaul bersama Yesus tiap hari, maka kita akan naik level. Dari Yohanes 3 ayat 16, jadi 1 Yohanes 3 ayat 16.
Saya bacain ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Perhatikan, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kalau tadinya kita maunya hanya Allah yang berkorban dan menyelamatkan kita. Sekarang kita mengalami transformasi bersama Yesus, gantian kita yang berkorban dan membawa keselamatan bagi orang lain. Transformasi terjadi ketika kita bergaul bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup kita bukan tentang diri kita saja sendiri, tapi hidup kita jadi berkat. Saudara mau jadi berkat? Tahukah saudara salah satu jadi berkat yang paling Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah jadilah ketua kelompok sel, KKS. Kenapa saya mau begitu? Karena kalau saudara jadi KKS, pasti berubah. Tadinya maunya cuma diperhatikan. Sekarang Anda yang jadi KKS, Anda belajar memperhatikan. Tadinya KKS saudara yang harus memastikan semuanya, menggembalakan anggota kelompok selnya. Sekarang Anda yang jadi KKS, gantian Anda yang menggembalakan dan memastikan anggota kelompok saudara, memuridkan mereka supaya mereka bertumbuh. Tadinya kita cuma mau diberkati, sekarang kita juga mau jadi berkat. Tadinya kita yang didoakan, sekarang kita yang mendoakan. Tadinya kita dilayani, sekarang gantian kita melayani. Karena itu saya mau ajak saudara yang bahkan sampai saat ini belum ikut kelompok sel. Ayo ambil langkah pertama, ikut komsel. Boleh gak ngomong kiri kanan saudara? Ikut komsel. Ayo katakan kiri kanan, ayo komsel. Itu langkah pertama. Buat yang belum, ayo komsel. Buat yang sudah, saya ajak saudara jadi KKS. Hidup kita harus mengalami transformasi. Ketika kita bergaul bersama dengan Yesus tiap hari. Anda mau itu? Anda percaya siapa yang mengalami transformasi bersama dengan Yesus? Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini. Transformasi kita akan alami kalau kita hidup bersama Yesus tiap hari. Amen. Tapi semuanya itu dimulai dari langkah pertama. Yaitu buka hati kita, undang Yesus masuk, jadi Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab ngomong, barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Amen. Hanya kalau saudara jadi anak Allah, Anda punya tempat di kerajaan Allah. Anda pasti punya tempat dalam kerajaan surga. Dosa-dosamu akan diampuni. Anda akan diberikan anugerah, jaminan keselamatan. Pasti bisa masuk surga. Karena itu buat saudara yang mau, mari kita buka hati kita. Kita angkat dua tangan kita. Ikuti doa ini. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosa. Selamatkan aku ya Tuhan. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai saat ini Mulai saat ini hidupku milik Yesus. hidupku milik Yesus. Aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus. Melayani Yesus Melayani Yesus. seumur hidupku. Seumur hidup. Terima kasih Tuhan. kasih, Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Aku sudah diselamatkan. Aku sudah diselamatkan. Amin. Yang kedua, siapa di sini yang mau belajar hidup bersama Yesus tiap hari? Bukan cuma setahun sekali, bukan cuma waktu Natal, bukan waktu KKR saja, bukan kalau saat kita butuh saja, butuh mujizat, butuh pertolongan. Tapi siapa yang mau tiap hari? Bukan hanya kalau pas di gereja, tapi di rumah pun, dimanapun kita berada, kita selalu bersama Tuhan Yesus. Anda yang mau Yesus tiap hari, mari angkat dua tangan saudara. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini hidupku. ini hidupku. Aku mau Aku mau dekat padamu, dekat padamu. hidup denganmu Hidup dengan tiap hari. tiap hari. Bawa aku ya Tuhan. Aku ya Tuhan. Mari semuanya doa, saudaraku doa. Aku Tuhan. Bawa aku Tuhan. Di dekat setiap hari. Biar hatiku ini tertuju kepadamu. Hanya
melekat denganmu. Pengharapanku hanya kepadamu. Kerinduanku adalah Engkau. Aku mau belajar mengenakan Kristus tiap hari. Mengatakan yang Yesus katakan. Mengingini yang Yesus ingini. Memikirkan yang Yesus pikirkan. Melakukan yang Yesus lakukan. Tiap hari. Oh, penuhi aku Tuhan. Penuhi aku. Bawa aku lebih dalam. Sama Yesus lebih dalam. Sama Kristus lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. Jesus, we want more. More of you. More of you. Dan yang terakhir, alami transformasi itu dalam hidupmu. Kalau saudara bergaul bersama dengan Yesus tiap hari, tidak bisa tidak, pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan di dalam perilaku kita. Pasti ada perubahan dari keinginan kita. Pasti ada perubahan di dalam pola kita berpikir. Pasti ada perubahan di dalam cara kita bertindak, mengambil keputusan, berkata-kata. Pasti transformasi terjadi. Siapa di sini yang mau diubahkan hidupmu oleh Tuhan, ditransformasikan sehingga Anda segambar dan serupa dengan Yesus. Mari angkat dua tangan saudara, masing-masing doa sama Tuhan. Masing-masing katakan, ubah hidupku Tuhan. Ubah perkataanku. Ubah tindakanku. Ubah hatiku ya Tuhan. Aku mau transformasi terjadi dalam hidupku. Sehingga orang melihat hidupku. Mereka melihat Kristus. Mereka mengalami Yesus. Karena Engkau di dalam aku. Hidup yang kuhidup ini bukan aku lagi, tapi Kristus hidup dalamku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat dua tangan dan terima berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayananmu oleh Tuhan. Sehingga hidupmu jadi berkat. Melalui kesaksianmu banyak orang diselamatkan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.